gue ini separuh, ngati ini sakit juga. Amrina ya, orang nanti Amrina ya, Rono, Amrina. Terus apa nasi putra? Pak Dedi nggak sakit toh? Nah. Terus sing Rono Imam. Siapa lagi? Wildan sakit atau Wildan? Wah, sudah Wildan mulai kalau sakit sunati ngempok Wildan tidak wedok. Ini sayang sekali kalau aliyah tidak komplit karena nanti endingnya kita berharap happy ending itu di madrasah aliyah. Ya kalau dulu pembicaraan ini loh yang kita jalan ini, kalau dulu mungkin kita masih ada konsep pengabdian istimror yang wajib. Sekarang ini tidak wajib langsung, jadi maka mestinya ending dari apa namanya, dari program ini adalah madrasah aliyah. Sekalipun idealismenya bukan madrasah aliyah, pesantren itu idealismenya mestinya ulia 2. Ulia 2 itu khatam alfiyah, khatam Abdul Mu'in. Ya kitab 2 itu kalau ukurnya isinya ya. Khatam alfiyah, khatam Abdul Mu'in. Harusnya itu. Ini pesantren terdegradasi begini nilainya. Jadi kalah dengan madrasah formal. Teman-teman, peta jalan kesuksesan pendidikan Al-Mumtaz itu kita maksud gimana kita membuat tenaga ahli, ya, gimana kita membuat tenaga ahli. Kalau nanti ahli memproduk roti, benar ya ahli roti. Kalau dia memproduk apa ya ahli apa. Kalau dia jadi guru ya betul-betul jadi gurunya itu ahli. Kalau jadi dosen ya betul-betul jadi gurunya itu dosen. Kalau jadi birokrat ya betul-betul dia itu birokrat yang mahir gitu. Tidak seperti yang selama ini diprihatinkan oleh, ya tidak semua orang ya, tidak semua orang, diprihatinkan oleh beberapa orang yang konsen terhadap masa depan bangsa Indonesia. Ini ngobrol-ngobrol kalau nunggu liane, masuk akal enggak kalau cuaca Indonesia yang sekarang ini mestinya sudah kemarau, tidak kemarau juga, ini by design. Saya ngikuti seminar itu walaupun melalui daring. Aneh lah. Jadi Indonesia yang sekarang ini seharusnya sudah beberapa bulan yang lalu kemarau. Ini tidak kemarau-kemarau, ini by design. Ketika by design dibuat orang. Kira-kira sampai enggak percaya kan? Dulu ada namanya hujan buatan karena lama kemarau. Sumatera kebakaran, Kalimantan kebakaran, kemudian dibuat hujan buatan. Itu dengan cara
membawa tangki lewat pesawat terus disemprotkan dari atas dulu, kemudian berkembang dengan zat tertentu diuapkan, kemudian uap yang di atas itu dicairkan, kemudian dan juga hujan. Sekarang lebih canggih lagi gitu, dengan zat tertentu kemudian bisa menguapkan air laut, kemudian dibuat hujan, bahkan tidak hanya satu daerah, bahkan satu negara. Tentu oleh negara yang kaya raya, dan itu diperhitungkan bisnisnya menang. Bisnisnya menang. Amerika di bawah presiden yang sekarang ini, dan dari biang keroknya tetap Amerika ini, biang kerok ini. Di bawah pemerintahan yang sekarang ini itu betul-betul kewalahan. Nah, maka kemarin siapa namanya, dubes Amerika datangi Anies kemudian ke UEA, ke Eropa, mendatangi negara-negara yang saat nikel tidak diekspor bahan mentahnya, itu didatangi oleh Anies. Negara-negara yang kemarin nuntut Indonesia ke WTO didatangi oleh Anies Baswedan. Kira-kira loh, patut ada kecurigaan nggak? Patut ada kecurigaan nggak? Bahwa 85% sudah terbukti bahwa Soeharto menggulingkan Soekarno itu bawah bantuan Amerika, dan maharnya adalah Freeport sekarang diambil alih oleh Jokowi. Kira-kira marah nggak ini kira-kira Amerika diam-diam? Ya, diam-diam marah itu. Kemudian sekarang berusaha akan menciptakan boneka baru. Kira-kira siapa? Ya, yang sekarang akan nyalonkan presiden dan lulusan Amerika itu. Lulusan Amerika siapa? Maka hati-hati sampai termasuk membaca ini untuk kejayaan bangsa Indonesia. Milih presiden itu penting. Sekalipun Anies itu keislamannya, maca Qur'annya itu lebih fasih daripada Jokowi, saya lebih percaya, terus terang lebih percaya pada Jokowi. Nah, sekarang gantinya besok siapa? Tapi saya tetap termasuk orang yang mewaspadai Anies Baswedan yang tahun 2019 didukung oleh para Wahabi. Yang Wahabi itu kalau kita runtut itu tetap juga bonekanya Amerika dan Yahudi. Makanya Arab Saudi yang negara besar nggak pernah memusuhi Israel, nggak pernah memusuhi Israel. Arab Saudi. Inilah membaca peta politik dunia yang tentu Indonesia itu bagi negara-negara besar dianggap sebagai negara yang sangat menguntungkan untuk dikuasai karena sumber daya alamnya. Bukan sumber daya manusianya, sumber daya manusianya rendah banget, setelah maju-maju mulanya karena dibuat biar tidak bisa mengekspor sumber daya alam, kemudian dijadikan biaya menuju negara maju. Yang kedua, kayak mobilnya raiso
ada di WTO karena alasan bahan jadinya nikel antara diolah di Indonesia dengan diolah di Eropa itu kualitasnya bagus di Eropa. Hanya gara-gara itu dikalahkannya itu. Itu berarti kan menganggap kok Indonesia goblok-goblok, gitu. Nah, nyatanya goblok beneran kurang. Nah, ini kan tantangan buat kita. Setelah dinyek dan dietrek-etrek seperti ini, masa generasi muda seperti ini gak tersinggung? Saya aja yang lebih tua tersinggung. Tapi pikir-pikir bener juga ya, bener juga Indonesia sebagai negara Jerman. Nah, oleh karena itulah teman-teman harus ada upaya dari kita semua yang sadar untuk membawa Indonesia lebih maju dengan cara menciptakan tenaga-tenaga ahli. Nah, bagaimana kita mencoba melalui Al-Muntas yang masih sederhana dalam tanda petik mungkin agak terbelakang ini membawa generasi Indonesia agar lebih ahli, agar lebih terampil. Inilah yang akan kita lakukan tentu Budil hikmata min ayyi wa'in kharajat. Kita belajar dari negara-negara maju itu, kita curi ilmunya, kemudian kita laksanakan di Indonesia. Maka ini nanti kalau madrasah aliyah tidak lengkap atau mungkin tahun ajaran baru nanti ada guru baru, Pak Rangga menjadi perempuan untuk menerangkan kepada guru-guru itu. Nah, dan yang lain juga kita persebaya. Yang pertama, kita mengingat pada program BIENG. Pelajarannya sedikit, karena negara maju pelajarannya juga sedikit. Kemudian pelajaran yang lebih banyak di vokasional. Maka kita mencoba kurikulum yang ada di Al-Muntas itu gak usah banyak-banyak. Satu, yang ini tidak ada di negara maju, yang satu ini jelas. Tapi ini tentu akulturasi, ya. Apa bahasanya panduan kita ini integrasi antara pesantren, kurikulum nasional dan entrepreneur. Penanal ilmu dan pengamalan agama ini mungkin tidak usah banyak-banyak. Quran, hadis, fikih, akidah, kemudian ilmu alatnya adalah nahwu sorof. Al-Quran Al-Hadis ini kalau sampai SLTA loh ya, kalau sampai SLTA itu lebih diarahkan ke banyak hafalan mahfudz. Setidak-tidaknya apabila tidak bagian tahfidz ini hafal, teknis banget loh ini, jadi dia ya eling-eling. Setidak-tidaknya adalah ayat-ayat populer. Ayat-ayat populer. Ayat-ayat populer itu apa? Faiza azamta fatawakal 'ala Allah. Itu kan ayat-ayat populer berarti ya. Faiza. Tidak usir dalam amru ila ghairihi pangtadiri sa'ah, itu hadis kan. Yang populer itu. Ya populer bagi orang yang ngerti, yang orang ngerti orang populer teman asing. Aku ora tahu apa. Satria Al-Muntas ora tahu apa nih. Nah, yang begini ini ternyata di madrasah aliyah nggak ada. Jadi terbuka kemungkinan di Al-Muntas
menyusun ayat dan hadis-hadis populer untuk menjadi bahan mahfuzat MI sampai dengan RA sampai dengan MA. RA contohnya Mbak siapa? Mbak Amalia, la taghdab walakal jannah, ini kan ya, an-nadzafatu minal iman, la taghdab walakal jannah. Wining anu lho lah arep ngapalne yang santri-santri ne kudu anu tenan lho, kudu delok tulisane tenan, kudu dihafalne berdasarkan tulisan lho ya. Aja berdasarkan krungu lho. Saya dulu ngajarkan la taghdab walakal jannah, ngono kuwi to. Lah kuwi anu. Saya masih ingat sekali temannya kakak kelas ya Mbak Isti itu sing ngulang nang RA kemana gini. Ngulang itu ora la taghdab walakal jannah. La taghdab wa ilal jannah, ngono. Lah muridnya Iza mulai teko omah itu wiridan la taghdab wa ilal jannah. Nah, salah kuwi. Enggak bener, ustazah ngono. Bolak-balik ternyata kalah saya itu. Alah, kere-kere lek ngendikan gurumu kuwi muridku. Kere-kere tak tegur harus gurunya. Ternyata anak saya pun lebih percaya kepada gurunya daripada saya sendiri. Entah tidak paham kalau gurunya itu murid saya. Makanya kalau ngulang harus berdasarkan tulisan betul. Jadi saya ingat betul itu. Anu Mbak Sri, apa? Ceng Sri ya, Ceng Sri tentang Bali lo Sri ya, dinanya dia. Judulane Mas Rahmat itu ya. Oh, Amrina kaget. Kene ngaruh kene. Setidaknya hafalan itu. Tapi kalau nanti sudah tercipta kesinambungan antara RA, MI, MTS, MA, belajar itu mulai dari RA atau mungkin MI atau minimal MTS, maka besok kurikulum di aliyah ditambahi ulumul Quran. Kan bertahap toh anu kurikulum ya. Tambahi ulumul Quran. Apalagi kalau bisa hafal Quran 30 juz itu di sanawiyah, maka di aliyah wajib khusus mereka ulumul Quran. Tapi kalau masih tahap ini, ya tafsir-tafsir singkat sajalah. Mahfudot terangke tafsir singkat, tapi anaknya harus hafal. Biar punya kosa ayat, orang kosa kata, tapi banyak kosa ayat. Awal santri-santri saya kira ngaji aku tak pancing ranu belas ketoro lek. Kayak gini terus sesok piye. Terus sekolah ketemu karo apa kae jenenge mubalek gitu. Apa kae? Mubalek Wahabi sing kene wireng lho jenggote anu lho sapa jenenge? Dalilnya mana? Ngono kae ya. Tukang dalilnya mana? Ngono kae? Sapa jenenge? Hah? Yazid. Ya. Yazid. Bismillah, pokoknya batuke wireng ngene kae kepada tahun dalilnya mana? Ngono kan terkait ya. Kalian beniso. Kalian biar bisa. Dalilnya mana? Ini ya gitu. Tapi dalil itu diambil dari dalil fikih yang matang, nggak nafsir gitu, bahaya sampai. Saya harus menyampaikan bahwa kalau kalian tidak belajar tafsir, kemudian hanya belajar dari terjemah kok nafsiri sendiri, itu bahaya. Nggak ngerti tafsir, nggak ngerti ilmunya, kemudian nafsiri sendiri, itu bagaikan minum air godokan dari ceret langsung disok ke mulut, itu bahaya. Nah, orang ngerti ilmu nih, kan nafsiri kudu ngerti ilmu nih.
Oleh karena itu mahfudzat ini singkat-singkat diterangkan tafsirnya. Siapkan gurunya untuk itu. Mulai dari RA sampai dengan naik gampang toh. La taghdab walaka jannah, maksudnya apa? Jangan suka marah. Ini gitu aja dah. Lah jangan suka marah itu nanti kalau sanawiyah ditingkatkan hadisnya apa? Laisa sadidu bisur'ah, walakin nasadidul ladzi yamliku nafsahu mindal ghadab la taghdab walakal. Nah, ditingkatkan begitu. Aliyah ditingkatkan lagi menjadi innallaha ma'as sabirin. Ngono ya. Nah, terus fikihnya urut juga. Safinatun Najah, takrib, fathul farid, fathul muin. Ya. Kalau apa? Kalau banter kan mabadi ufidiyah 1, 2, 3 gitu. Kalau kita pakai yang ini aja, yang mutabaroh ya, yang kitab-kitab mutabaroh. Dan sekaligus hifdzul mutunnya, biar kalau ditanya tentang apa itu rujukannya kemana? Ke fikih ini bunyinya demikian. Terus nahwu sorof. Ya nahwu sorof itu nanti untuk dasar akan mempelajari berikutnya. Itu kalau untuk pelajaran agama. Kemudian selanjutnya untuk penekanan berikutnya di akhlakul karimah. Dan kita percaya kalau nanti sukses itu kuncinya ada di sini. Sukses itu kuncinya di sini. Jadi kunci suksesnya Rasulullah adalah di akhlak. Akhlak itu tidak terbatas pada melaku sopan santun, ngomong-ngomong boso, tidak. Orang yang sregep beribadah itu berarti akhlaknya bagus. Orang yang beribadahnya malesan itu berarti akhlaknya jelek. Orang yang rajin bekerja itu akhlaknya bagus. Orang yang malesan itu akhlaknya jelek, itu maksud. Jadi kalau di delok santri Al-Mumtaz ketemu wong ramah, kalau bosone halus, terus kemudian nyambut gawe sregep, ibadah sregep, gitu kira-kira di akhlaknya begitu. Kalau dilihat pokok-pokoknya ya. Kemudian lanjut mata pelajaran dasar. Mata pelajaran dasar itu nomor 1 matematika. Nah, matematika harus diajarkan di semua jenjang. Anak sing pengen sekolah, anak yang bocah ya. Aku pengen sekolah sing ra ono matematikane. Ngono to bocah ya ngene ya. Diberitahu kalau matematika itu dimanapun penting. Sampai sholat butuh matematika, hitung terus. Apa meneh sholat tasbih. Nah. Terus bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu conversation. Lagi wajib itu bahasa Inggris. Maka sampai sing ke guru-guru ini piye ijtihad atau sing tenanan piye amrit bahasa Inggris nek Al-Mumtaz itu kan posisine jalan. Wis ijtihad kok. Terutama yang pernah disekolahkan di Pare itu wajib nggolan doh iki. Karo nang karo digawane nek Magelang apa desa bahasa Borobudur ke sapa kae. Rahmat gaya, rahmat. Karo sapa kae? Kowe wajib iki. Terus kemudian pilih mau basic art, apa basic science, apa basic sosial, IPA atau IPS. Itu dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya punya. Kemudian bahasa Arab itu ya apa jenenge? Composition apa bahasa Arab ya? Data.
Terus kemudian yang keempat, entrepreneur. Burung muncul. Entrepreneur. Nah, ini kelihatannya nanti memiliki porsi terbesar. Memiliki porsi terbesar kalau bisa di madrasah aliyah khususnya itu nanti 70-30. 70 teorinya, 70 prakteknya, 30 teorinya. Jadi di madrasah aliyah sudah mulai menukik kepada keterampilan menuju keahlian. Oke, aku panggilan alam.